kita sudah mempelajari kalau sin alfa itu sama dengan Y per R ya, dan cos alfa itu sama dengan X per R. Nah, di sini kita lihat hubungannya. Kalau dimisalkan sin alfa Y per R, berarti Y itu sama dengan R dikali sin alfa, karena ini kita kalikan ke sana gitu ya. Terus untuk yang cos alfanya itu juga sama juga, jadi X itu sama dengan R dikali cosnya cos alfa. Nah, hubungannya apa? Kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi kita bisa masukkan mensubstitusi X ini dengan R cos alfa. Jadi R dikali cos alfa kuadrat ditambah Y-nya juga kita ganti R dikali sin alfa kuadrat, itu sama dengan R kuadrat. Kita buka, jadinya R kuadrat cos kuadrat alfa. Hati-hati penulisan di sini ya. Penulisan cos alfa kuadrat ya, itu sama dengan penulisannya cosnya cos kuadrat alfa. Tetapi dia nggak sama kalau penulisan kita seperti ini, cos alfa kuadrat ya, tanpa kurung. Jadi kalau dimisalkan sudutnya misalnya 30 derajat, cos 30 dikuadratin itu sama aja, cos 30 kan ada hasilnya yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3 kita kuadratkan ya, maka hasilnya menjadi 3/4. Tapi kalau misalkan dia cos 30 dikuadratin, ini sama aja nilainya yaitu cosnya cos 900 ya. Cos 900 bukan setengah akar 3 yang nanti kita bahas lebih lanjut ini ya. Jadi hati-hati penulisannya, bentuk seperti ini boleh seperti ini, tapi nggak boleh seperti ini. Boleh seperti ini kalau kita tambahkan kurung gitu ya. Terus kita lanjutin juga, R-nya jadi R kuadrat dikali sinnya sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya bisa kita kelompokkan, jadi tinggal cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat ya. Ini kalau kita buka sama aja, ini R kuadrat cos kuadrat, ini kalau kita buka juga sama. Karena kiri yang akan ada R kuadrat, kita bisa coret. Dicoret bukan berarti 0 di sini, artinya 1 ya. Jadi kita dapat rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Rumus ini harus diingat ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini kepake terus sampai di kelas selanjutnya. Dan rumus ini kalau kita perdalam lagi, di sini ada rumus tadi kita sudah buat, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kalau semuanya ini kita bagi semua dengan cos kuadrat alfa, jadi ntar jadi bentuknya seperti ini, sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Kita harus menghafal bahwa tangan alfa itu selain rumusnya Y per X ya, tapi bisa juga didapat dari rumus sin alfa dibagi dengan cos alfa. Kenapa begitu? Sekarang kita lihat ya, tangan alfa ini. Sin itu yang kita tahu kan tadi Y per R ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya, sin alfa itu Y per R. Cos alfa itu artinya X per R gitu ya. Nah, ternyata nilainya ini, ternyata ini R bisa kita sederhanakan, ternyata nilainya sama dengan Y per X. Jadi artinya tangan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Karena ternyata kalau kita masukkan perbandingan sisinya, sin alfa dibagi dengan cos alfa, hasilnya memberikan hasil yang sama, Y per X, sama dengan yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu Y per X ya. Nah, penulisan ini kita bisa tulis seperti ini, sin alfa dibagi cos alfa kita kuadratkan, ditambah ini berarti 1 ya, karena kita bisa coret di sini ya, 1 sama dengan 1 cos kuadrat alfa itu sama aja 1 cos alfa kita kuadratkan gitu ya. Sin per cos tadi kita bisa ganti nih, sin per cos ini jadi tangan gitu ya, nih tangent bisa juga. Jadi
kita ganti tangent atau tangen dari tangen kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan seperkos ya. Ingat lagi, sekan alfa itu sama dengan seperkos alfa. Jadi seperkos alfa ini bisa diganti sekan alfa. Jadi kita bisa ganti sekan kuadrat alfa. Berarti kita sudah mendapatkan dua rumus yang harus kita hafal, yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 dan tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan ada lagi rumus yang harus kita ingat di sini. Misalkan tadi persamaannya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama 1 ya. Dan kita membaginya itu dengan cos kuadrat alfa. Gimana kalau kita membaginya dengan sin kuadrat alfa? Jadi kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ini bisa kita sederhanakan jadi 1 ditambah cos per sin, yaitu kebalikan dari tangen ya. Maksudnya gini, kalau tangen itu sin per cos, berarti kalau kotangennya adalah cos per sin ya, kebalikan cos per sin. Nah, berarti kita bisa mengganti ini, atau kita tulis dulu begini, cos alfa dibagi dengan sin alfa kuadrat itu sama dengan 1 per sin alfa kuadrat ya. Jadi 1 ditambah cos per sin itu adalah kotangen kuadrat alfa, sepersin itu adalah kosekan kuadrat alfa ya. Ingetin lagi pada bagian sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan rumus lagi ini. Ini adalah yang harus diingat, 3 rumus ini. Dan sebenarnya masih banyak, cuma yang penting itu poinnya adalah di sini ya. Yang poin yang sering kita gunakan untuk menghemat pengerjaan kita kalau mengerjakan soal. Dan ada juga banyak kesalahan di sini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nggak sama ya dengan sin alfa ditambah cos alfa. Kadang-kadang kita menganggap ini nilainya sama, padahal nggak sama ya. Jadi jangan memikir kalau ini kan nilainya kita tahu ini 1 dan kita kadang-kadang ini memasukkan ini juga 1 ya. Hati-hati.